Sebagian ulama sufi berpendapat, nafas adalah kembaran ruh. Ruh adalah hakikatnya, dan nafas adalah syariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ruh diibaratkan kapal, dan nafas diibaratkan ombak. Jika ombak tenang, maka tenanglah perjalanan kapal. Begitu juga dengan ruh. Jika nafas seorang tenang, maka ia memberi kesan pada ruhnya. Oleh sebab itu, apabila perjalanan nafas itu baik dan benar, maka akan baik pula lah perjalanan ruh kepada Tuhannya. Ilmu nafas atau zikir nafas bukanlah hal yang baru. Dan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, serta diajarkan kepada para sahabat dan para pengikutnya untuk latihan riyadhah secara khusus. Zikir merupakan kendaraan agar seorang hamba sampai ke hadirat Allah. Bila manusia sampai ke hadirat Allah, maka apapun yang manusia kehendaki, Allah akan mengabulkan segala kehendaknya. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas maka hancurlah kehidupan ini. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Ia adalah rahasia ilahi. Para ulama sufi mengamalkan zikir nafas untuk pembersihan rohani. Sedangkan para ahli praktisi tenaga dalam mengamalkan pernafasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya, sehingga dapat melakukan perkara luar biasa di luar kekuatan jasad. Setiap makhluk hidup memiliki nafas, melihat, mendengar, merasa. Itu semua termasuk di dalam sifat al-hayat. Manusia boleh hidup tanpa memiliki mata, telinga, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Akan tetapi manusia tidak akan dapat hidup tanpa nafas. Manusia boleh berkata-kata dan melakukan perbuatan apa saja. Hal itu semua berlaku karena kudrat dan iradat dari Allah. Dan sesungguhnya nafas berada di dalam kudrat dan iradat Rabb sekalian alam. Adapun proses dan turunnya nafas dari tubuh kita, tidak ada yang awal dan tiada yang akhir. Begitu juga dengan jutaan makhluk hidup lainnya. Dan nafas juga sebagai penghidup hati dan jasad. Dengan memahami dan mempelajarinya, akan membawa manusia kepada kesempurnaan hidup. Pertama-tama, Allah menggerakkan ruhani. Kemudian dari ruhani menggerakkan al-hayat. Dari al-hayat menggerakkan nafas. Kemudian nafas menggerakkan jasad. Yang pada hakikatnya semua itu, Allah juga yang menggerakkan sekalian gerak. Segala macam gerak atau perbuatan. Apakah itu perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar dirinya. Hal ini memiliki dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyarah, dan pengertian kedua dinamakan tawalut. Kedua macam pengertian ini tidak dapat terpisah satu sama lainnya. Hal ini didasarkan perbuatan atau afal Allah saja. Zikir nafas adalah nur yang memancar ke seluruh jiwa bagi pengamalnya. Dengan melakukan zikir nafas, akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati, yang dianggap sebagai istana iblis. Dan apabila istana iblis tidak terpecah dan hancur musnah, maka nur kalbi sebagai penyuluh lampu makrifat tidak mungkin menyala. Dalam praktek melakukan zikir nafas, yaitu duduk bersila atau bisa sambil melakukan aktivitas santai. Namun hal ini dilakukan oleh orang yang telah matang tingkat spiritualnya. Fokuskan perhatian pada nafas masuk dan nafas keluar. Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidungmu. Sesungguhnya, hakikat nafas masuk dan keluar tersimpan rahasia sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melakukan zikir nafas, ucapkanlah asma-asma Allah di dalam hatimu dengan penuh kelembutan, hingga meresap ke dalam sanubari terdalammu. Dalam proses zikir nafas ini, kita akan merasakan keagungan Allah meliputi seluruh diri kita, baik diri yang zahir maupun yang batin. Imam Al-Ghazali berkata, zikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas akan mempercepat proses penyucian hati. Zikir nafas menghubungkan hayat kalbu kita
kepada alam rohani. Nafas datang dan pergi kepada Allah setiap saat. Setiap nafas yang tidak berzikir, maka nafas itu tidak akan membawa manfaat kepada kalbu dan roh kita. Manusia kebanyakan tidak sadar bahwa hidup mereka dikuasai penuh oleh sirkulasi nafas keluar dan masuk dari Allah. Tanpa zikir nafas, ia tidak akan memperoleh barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia ilmu ini masih banyak hikmah dan manfaat lainnya, dan akan sangat bermanfaat pada orang-orang beristiqomah dalam mengamalkan ilmu ini. Yang sangat penting adalah niat, karena setiap amal perbuatan tergantung niat. Maka niatkanlah hanya kepada Allah saja. Sahabat, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar sejati.